Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara dan saya sebagai mana yang dikatakan di dalam Alkitab, yang sesungguhnya saudara ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Disebutkan sebagai orang pilihan. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu memang tidak semua bangsa dipilih oleh Tuhan. Hanya bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan. Mengapa saudara disebutkan juga sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus? Karena saudara telah dicampurkan dengan umat Israel, milik kepunyaan Allah. Jadilah Israel yang rohani, yang menjadi pilihan Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada semua bangsa, semua manusia di muka bumi ini. Orang yang dipilih, yang ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan itu orang yang dapat dipercaya dalam hidupnya. Ini orang pilihan Tuhan, orang yang dipilih sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tujuannya di sini saudara dipilih, ditentukan Tuhan supaya saudara memberitakan Injil Tuhan, menyaksikan kabar baik kepada semua orang, bahwa kalau saudara menjadi orang Kristen bukan karena keinginan saudara, tetapi oleh karena Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang telah memberikan kehidupan saudara menjadi orang pilihan, milik kepunyaannya. Memang ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Allah berinkarnasi menjadi manusia, diam di antara kita. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Demikian kata firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, yang percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus. Disebutkan sebagai anak-anak Allah yang turut mengambil bagian kasih karunia Tuhan, yang telah menerima janji-janji Tuhan, milik kepunyaan Allah sendiri, yang memiliki dan juga menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga, menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang sebelum dia akil balik
sebagai yang berhak untuk menerima ahli waris. Kecuali orang yang sudah menerimanya akan kehadiran Kristus dalam kehidupannya, dan dia disebutkan orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Berarti orang yang memiliki ahli waris kerajaan surga. Tapi bagi mereka yang menolak akan kehadirannya, akan menjadi batu memang batu sandungan bagi orang yang menolak. Tetapi yang ditolaknya adalah memang batu penjuru. Dialah yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Dialah batu penjuru. Yaitu Yesus adalah Tuhan. Dialah batu penjuru. Jadi saudara dan saya menjadi orang Kristen itu dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang mengambil saudara dari dunia ini, diambil dari dunia ini, ditempatkan di dalam dunia ini untuk menyaksikan Injil Tuhan kepada semua orang. Itulah namanya gereja. Saudara diambil dari dunia, ditempatkan di dalam dunia, dan saudara inilah disebutkan gereja-gereja Tuhan. Orang berkumpul 1, 2, 3 orang berkumpul nama Tuhan disebutkan, dan disitulah disebutkan gereja Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Alam maut tidak akan dapat menguasainya, karena kematian Kristus Yesus di kayu salib, kematian bagi dosa, mau tidak berkuasa lagi ketika Yesus bangkit dari kematian. Dan kamulah yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk dosa manusia di kayu salib, dan dia dikubur, mati dikubur, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang, menunjukkan kemahakuasaannya bahwa dia adalah Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, diam di antara kita, yang ditolak oleh kehadirannya, ditolak oleh orang milik kepunyaannya. Tapi bagi orang yang menerimanya, kehadirannya di dalam kehidupan, maka orang itulah telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Orang itulah yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Karena orang menjadi orang Kristen itu yang penuh dengan ejekan, penuh dengan cercaan, penuh dengan hinaan. Tetapi itu semua kalau kita dihina, tetapi bukan karena kita perbuatan dosa, tetapi kita dihina, difitnah karena kita melakukan kebenaran, itu suatu kasih karunia daripada Tuhan. Ikut mengambil bagian kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi kalau kita dihina, dicerca, difitnah, dan dicaci maki karena perbuatan dosa, itu tidak kasih karunia. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih daripada Tuhan, kita melakukan sesuatu yang baik, menjalankan kehidupan yang baik, tetapi kita difitnah, kita diinjak, kita bahkan tidak disukai, itu berarti kita ikut mengambil kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi kalau kita berbuat dosa, itu tidak
akan disebutkan sebagai anugerah Tuhan atau kasih karunia, tetapi kebinasaan. Kita menderita karena Kristus itu karunia Tuhan. Kalau kita berdosa, ya, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita menderita, itu kasih karunia. Tetapi kalau kita hidup di dalam dosa, itu bukan kasih karunia, tapi itu adalah kebinasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa apa yang menjadi bagian dalam kehidupan bagi kita, orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, tentulah kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, menyaksikan bahwa Tuhan Allah yang telah menjadi manusia diam di antara kita ini, dan Dia yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu yang kita harus beritakan kepada dunia, agar dunia terselik matanya dan melihat dan mendengar dan tahu apa sesungguhnya Yesus Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang telah mati dan telah bangkit dari kematian dan hidup kembali dan menunjukkan kekuasaannya menanggung keselamatan jiwa manusia. Barang siapa yang berkenan membuka hatinya, mendengar perkataan Tuhan dan mendengar firman Tuhan, membuka hatinya, dan orang itu telah menerima anugerah keselamatan. Hanya cuma mendengar perkataan Tuhan dan saudara sudah membuka hati saudara, maka saat itulah anugerah Tuhan diberikan dalam kehidupan saudara. Saudara sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak turut dihukum. Kata Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 24, sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak turut dihukum, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal telah diberikan bagi orang yang membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Dan orang itulah telah menerima kasih karunia Tuhan, yang hidup mendapatkan hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab kamu diselamatkan, sebab saudara diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Hanya iman dalam Yesus maka engkau diselamatkan. Hanya iman di dalam Tuhan Yesus maka saudara telah menerima anugerah keselamatan. Oleh sebab itu jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Kau diselamatkan karena iman dalam Yesus, bukan dari hasil usaha saudara, tapi itu semuanya anugerah, artinya pemberian Tuhan dengan cuma iman kepada Yesus Kristus. Engkau akan dapat selamat. Engkau selamat. Sebab di luar iman dalam Kristus, di luar iman dalam kebinasaan. Kristus yang datang ke dalam dunia, yang ditolak oleh dunia, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolaknya. Tapi barang siapa yang berkenan menerimanya dan disebutkan sebagai anak-anak Allah, berarti orang-orang yang mendapatkan jaminan keselamatan hidupnya dan sudah berhak menerima janji Tuhan, yaitu ahli waris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.